nggak boleh, kita dilarang. Justru itulah menjadi dalil Bang bahwa sujud itu tidak selalu bermakna syirik. Bisa juga sujud itu bermakna takdim. Maka pembahasannya Afan, bukan di Afan, masalah syirik tidak syirik. Pembahasannya itu di kita masalah maksiat atau tidak maksiat. Melanggar syariat coba apa gini, tidak Kang melanggar Jilio, syariat gitu loh Bang. Kang Jilio, kita Ya, mulai kembali ke awal ya. Begini ya, awal mulanya Kang Mamat ini mengatakan bahwa membangun kubur itu bisa menyebabkan kesyirikan. Itu makanya dikatakan ia haram. Maknanya kan masih indikasi ya. Ya, indikasi. Sekarang saya kiaskan kepada pisau. Pisau itu biasa digunakan untuk merampok. Apakah kita boleh mengharamkan pisau serta merta? Itu dulu yang dibahas. Loh. Tidak ada beda. Coba. Ini kalau pisau itu ada manfaatnya. Beda. Kan sampean Anda membangun mengatakan kuburan kesyirikan manfaatnya itu apa? kan masih indikasi. Masih Kagak. indikasi. Beda. Ini nggak bisa Kok Anda beda? mengkiaskan itu. Sekarang begini, saya tanya, guru sampean yang kuburannya dibangun, sekarang sudah disembah atau belum? Ya belum. Sekarang sudah disembah? Belum. Belum tahu saya. Belum tahu. Tapi Anda tahu nggak di zaman Nabi Nuh itu Ini ketika katanya ada orang syariat yang dulu dengan syariat foto-foto sekarang dibangun beda. itu. Katanya Itu syariat zaman dulu Nabi dengan Nuh syariat itu zaman beda. dulu asalnya kan membangun Udah nggak usah patung-patung kemana-mana. Sekarang ini pertanyaan saya, apakah kuburan guru sampean itu sudah disembah atau belum? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak kunjungi juga. Gimana ini? Kalau sekedar indikasi apakah boleh dimutlakan? Ya kita nggak tahu 500 tahun kemudian bisa jadi kan? Kita nggak tahu ini agama kan bisa jadi 500 tahun kemudian disembuh bisa Kalau jadi. sekedar bisa jadi, maka itu belum mutlak. Artinya Anda ceroboh. Nah agama ini Kok nggak bukan boleh ceroboh? ceroboh. Sekarang Agama begini ini ya. tutup langsung. Nggak boleh potensi itu. Sekarang begini, Bang. banyak Karena orang itu merampok pakai potensi pisau. untuk disembah. Apakah kita haramkan pisau? Karena pisau itu ada manfaatnya untuk Oke, Bang. Sekarang kuburan Bang. apa manfaatnya Anda bangun kuburan? Oke, gini ya. Yang pertama Yang dulu, mengapa kuburan itu dikijing? Karena satu, untuk menghindari binatang buas, ya. Terus kedua, karena itu guru saya dan saya bisa mengenangnya, rasa takdim saya itu bisa. Nah itu artinya pengagungan itu lama-lama menyebabkan kesyirikan. Ini pengagungan Baru itu yang menyebabkan, nggak boleh. apakah pengagungan seperti itu sudah bisa dijatuhkan syirik? Sudah bisa dijatuhkan syirik belum? Dari bentuk pengagungan itu lama-lama ini nih Oh, sesembahan. lama-lama. Sekarang guru sampean itu sudah berapa? Itu Oh, makanya sekarang agama gini. nggak mau. Kuburan Said Ibnu Taimiyah itu sudah lama sekali dan ianya dibangun. Apakah sampai sekarang ada yang menyembah kuburan Ibnu Taimiyah? Bang Mamat, yang berpotensi untuk disembah ya itu tidak hanya kuburan, batu besar, pepohonan. Apakah kita harus mengharamkan batu? gunung. Kalau Udah, perlu Pak Yulianto, kita- jangan banyak-banyak, Pak kalau Yulianto. kita menggunakan Jangan logika banyak-banyak, Pak itu Yulianto. yang Selain hal batu mah Allah yang harus menciptakannya. diratakan, yang harus dibongkar, nggak hanya bangunan di atas kuburan Bang. Kalau logikanya seperti Pak Yulianto, itu, jangan yang banyak-banyak, harus jangan banyak-banyak, nanti diratakan, bingung. Ya, Jangan berarti banyak-banyak. batu juga gunung Ya. harus diratakan biar tidak disembah. Ya Pohon enggak harus begitu. disembah, Permainannya biar kalau tidak gunung Allah yang disembah. menciptakan ada manfaatnya. Gunung itu beda. Ya, gini. Batu ada. Ini Gini, kuburan Pak. kan kita yang buat. Ini saya tes sirik tidak sirik ya. Pak, kuburan dibangun itu yang membangun siapa, Pak? Orang Bukan Allah ya? yang Bukan. bangun. Bukan Allah ya? Bukan Allah, orang yang Jadi di Bapak, dunia ya. ini ada dua kuasa ya. Satu Allah, satu manusia ya. Ada dua kuasa. Pakai bahasa yang begitu. Meyakini ada dua taksir di dunia ini sirik, Pak. Nggak Sampean begitu. meyakini Nggak ada begitu. orang yang mampu Nggak membuat begitu taksir. dong. Ini anak keliru Sirik. itu dalam pemahaman. Salah, nggak Iya begitu. sampean nih. Salah. Saya bisa- Sekarang ini Saya mau bisa dibawa- menghargai, saya bisa Bang Mamat, Sekarang saya gini, bisa menurut kamu emang begini? Bang Yang Mamat. membangun kuburan bilang mau dimutakan itu Allah yang bangun gitu? saya yang ya membangun sebagai kuburan orang meninggikan kuburan Allah awam, gitu yang bangun? saya sebagai orang awam Dunia bisa ini, memahami Pak, tidak ada pendapat yang terlepas dari makronya- kekuasaan Allah, Pak. makronya Iya, Imam tidak ada yang Syafi'i. terlepas. Di dunia Tapi ini tidak kita ada yang yang terlepas berbuat. dari af'al Sekarang saya Allah. tanya nih, ada orang berbuat zina terus bilang Allah yang berzina gitu?
Oh, itu sampean kafir kalau sampean kata seperti Makanya itu. kita tanya, makanya kan Sampean kafir itu, Pak. sesuaikan. Makhluk itu berbuat, hanya saja perbuatan makhluk adalah Allah yang membuatnya gitu. Ya, Tapi kan sama, ya. berbuat. Gini, Bang Mamat. Kalau saya pribadi, saya bisa menghormati, menghargai pendapat Syafi'i terkait apa makruhnya membangun kuburan, membangun di atas kuburan ya, bangunan di atas kuburan. Tetapi tidak mengharamkan. Kenapa? Ya. Kalau saya loh bisa menghormati ya, itu. Walaupun saya sendiri lebih setuju satu syariah, iya begitu. Gitu. Kenapa saya bisa menghormati itu? Karena adanya hadis-hadis lain terkait dengan Hijr Ismail, di mana di atasnya ada bangunan Ka'bah, ada hadis itu. Sebentar. Menurut Anda Hijr Ismail emang kuburan Ismail? Antum baca aja, antum lihat itu. Dengar, menurut Anda emang itu kuburan Ismail? Bukan. Antum Siapa itu kuburan Ismail? Antum lihat ya videonya Ustadz Ajir Ubaidillah yang beliau Itu bukan kuburan menukil Ismail, itu Hijr Ismail, itu bukan hadis-hadis. kuburan Ismail. Makom yang Ibrahim itu beliau- bukan kuburan Ibrahim. Itu bukan. Antum baca aja, antum lihat aja videonya Ustadz Ajir Ubaidillah yang beliau tuh menukil kitab-kitab ya, kitab-kitab salaf bahkan terkait dengan apa itu Hijr Ismail. Di situ ada penjelasannya. Itu saja. Ya. Ya, saya nggak Kalau perlu. saya sih betul satu syariah ya begitu. Assalamualaikum Kak Hilman. Gitu. Waalaikumsalam, Kiai. Afwan saya izin turun dulu aja ya. Geng Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini pembahasan kuburan ini, Kak Hilman gimana? Nggih. Monggo ya Hilman. Bangun kuburan. Ini indikasi kalau sekedar indikasi apakah bisa menjadi hukum yang mutlak? Nek kalau indikasi tadi kan sempat saya dengar kalau ada indikasi pengagungan. Karena ada indikasi pengagungan makanya haram. Yo, kalau memang ilatnya seperti itu, ya bangun semua hal yang sekarang pun haram. Bangun masjid jadi bagus haram. Bangun gedung haram. Ya karena ada indikasi diagungkan. Kan lucu ilat seperti itu lucu. Iya. Oh ya, enggak dong. Itu kalau dicari kitabnya, kitab apa itu yang menulis seperti itu? Ya Al-Ngawuri mungkin. Kalau ngawur ya. Ya enggak dong. Kalau masalah masjid dibangun ya bukan, karena ada Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syairallah innaha min taqwal qulub." Membangun ya syiar Allah itu termasuk ketakwaan. Ini gampang syiar Allah kalau masjid ditanggapi. itu. Kalau Bukan. bilangnya seperti itu, kalau ditarik hukum dari ayat tadi gampang ditanggapi. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asoba falyatabawa maka adahu minan nar. Itu kan ayat Al-Qur'an. Terus kamu nafsirkan sekehendak kamu tanpa bawa hadis Nabi, perkataan salafus soleh. Langsung dibilang, oh itu kan begini, ya sudah Nabi bilang siapkan tempat kamu di neraka. Ya nggak begitu juga. Itu kan orang yang alam biroi itu kalau dia nggak punya Nah, kok ilmu. ini gitu. hadis Kalau Nabi ada kok ilmu. nggak begitu juga? Kok hadis Nabi nggak begitu juga? Iya toh? Nggak gitu juga. Orang itu kalau ada Padahal hadis gini ya, gini. Pak Mamat ya, ini yang nyata dan saya sendiri mengaku ya. Banyaknya pohon yang besar di dunia ini itu kan indikasi untuk disembah dan dikeramatkan. Kenapa Pak Mamat tidak tebangi semua pohon-pohon? Karena itu haram. Coba gitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya bentuk Enggak, ini pengakuan coba segala ini sesuatu diselesaikan aja dulu. selain Jangan Allah kemana-mana, Pak. itu bisa Pak menyebabkan Mamat. Panggilan. Iya, Hadis kan yang karena antum Jadi banyak itu orang kita yang menyebab ingatkan kalau misalkan ada pohon besar ya kita tuh kadang-kadang orang lewat benar sih. Orang lewat Iya. itu numpang Kan itu lewat haram, ya ya? Mbah. Ada yang itu gitu. haram atau tidak? Haram atau tidak, Pak? Bisa juga Kenapa nggak benar sih. ditebangi, Pak? Kenapa nggak ditebangi, Pak? Ya emang saya punya kekuasaan saya menebang pohon.
Ya di yang di rumah Bapak, depan rumah Bapak, belakang rumah Bapak. Kagak ada pohon di rumah saya, depan rumah saya. Oh, Masya Allah. Tebak. Nggak ada. Ada batu Maksudnya nggak Pak? enggak? Ya sudah Bang Mamat, dasar dalil yang kamu pakai untuk mengatakan itu haram apa? Apanya? Dasar dalilnya apa? Dalil apa? Tentang apa kuburan? Ya, Tadi kan dikatakan Nabi berkata sabda naha. Kalau naha artinya apa? Nabi. Iya, nahan Nabi yang antum maksud kan nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antujas sosokul kubur. Nah, Itu kan kalau naha artinya apa? larang terus. Larangan Larangan itu Nabi hanya itu. haram. Sekarang saya pertanyaannya, ada Begini nggak ya. dalil yang Begini, memalingkan Bang. dari haram kepada makruh? Begini, sebentar Bang, santai-santai. Naha itu tidak selalu dimaksudkan kepada haram. Bisa makruh kan? Nah, Bisa makruh kan? amar juga. Ya, Bisa makruh. Nah, pertanyaan saya, ada nggak dalil Nabi, dalil terwaris Yang dari ada Nabi penjelasan itu yang ya, memalingkan dari haram? Kagak ada itu. Sampai-sampai Ali disuruh perintah meratakan kuburan. ada penjelasan. Gas artinya itu artinya tetap haram. Mohon. Kalau itu kalau ada Mana mengatakan itu perintah makruh, meratakan kuburan itu di keliru. mana? Hah? Ya, di mana yang perintah meratakan kuburan itu di mana? Saya bacakan. Coba bawakan. Ya, monggo. Saya bacakan. An Abil Hayyaji Al-Asadi di riwayat Sahih Muslim annahu qala li Ali Dari kitab bin apa? Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tadatim salan ila tomastahu wala qabran musyrifan ila sawaitahu. Jangan kau tinggalkan timsalan berhala-berhala atau patung-patung itu kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musyrifan ila sawaitahu, dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Nah, sekarang kalau ada kuburan yang dibangun di zaman Musyrifan itu Nabi, ditinggikan kah? hah? Coba ulang. Iya. Ada, jangan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan, yang dimuliakan kecuali kamu ratakan. Nah, itu zaman Nabi ada kuburan yang dibangun itu diratakan. Diperintahkan oleh Ali. Apalagi kalau zaman sekarang itu bangunan kuburan itu pasti diratakan. Nah, kenapa disuruh diratakan? Karena haram. Malah tidak ada, udah diratakan kata jangan membangun kuburan. Nggak ada kuburan dibangun disuruh diratakan. Artinya itu menegaskan keharuman. Kalau ada ulama mengatakan itu makruh, makruhnya bermakna haram, itu baru aman. Oh, gimana makruh bermakna haram ada makruh. Iya kan ada makruh tahrim itu begitu, makanya orang-orang yang mengkaji usul fikih itu termasuk guru-guru kami itu berbicara juga kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh artinya haram. Nah, itu nyambung tuh dari dalil, nyambung tuh dari berdasarkan usul fikih, berdasarkan kitab fikih, jadi kita itu menyambungkan. Kalau enggak akan bingung sendiri, enggak akan connect itu. Oh, kenapa di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu larangan itu haram, tidak ada dalil yang memalingkan, tiba-tiba ini sekedar makruh doang. Wah, itu enggak nyambung itu. Itu pasti konslet itu cara berpikirnya enggak nyambung. Saya itu karena saya itu stabil, konsisten, saya babat semua. Guru saya aja saya salahin, gitu loh. Artinya saya tidak membela. Salah ya salah aja. Guru saya salahin loh. Guru saya salahin. Jago ya. Iya, kita karena konsisten. Saya salah, saya salahin. Ngikut siapa bang? Konsisten ngikut siapa? Konsisten dengan ilmu. Ilmu Nih, apa? Anda ini gak mau konsisten karena Maksudnya saya ini punya ilmu- teman-teman ilmu saya apa ngebangun sih kuburan yang- gini, ada unsur Nggak, materi, ilmu apa ya kan? sih yang Anda bangun didapat? kuburan kenapa? Ada kotak impak di situ, lumayan dapat uang banyak, berkarung-karung, Iya. ya kan? Begitu, coba cek aja jadi Nggak juga kenapa Pak Alawi bangun kuburan? Nah, maksudnya kamu teriak-teriak pun mau teriak-teriak begitu. Bangun Kamu kuburan cuma artinya ketawa dengan pengen pemahaman materi di kamu. situ dimuliakan. Kadang kenapa ada kuburan-kuburan palsu? Kenapa sekarang cari uang? Enggak juga kata siapa itu. Anda kagak tahu orang bangun kuburan itu orang ada kotak ompla infak. Saya mah belum pernah ya. Katanya saya belum pernah ziarah ke wali-wali kok, nggak pernah.
Jangan. Nggak usah siapa juga. Nggak pernah, nggak apa-apa, nggak ada yang maksa. Tapi katanya begitu. Jadi, karena saya emang Ya, belum pernah benar. Saya belum pernah jarak balik-balik. Beda. Oh, gitu ya. Tuh. Kuburan itu mereka sebutnya wisata religi. Itu kan itu ada unsur sebenarnya, ada unsur materi, bentuk pengagungan. Padahal ada orang yang berbuat syirik di sana, ada yang berdoa. Ada, nggak bilang semua ya, nggak. Ada. Saya ada yang beri cerita juga ada kok. Yang itu ada yang cerita juga ada. Iya, ada memang orang Sing yang kamu maksud itu orang Sing. Kalau ahli sunnah wal jamaah enggak ada. Orang Sing itu, orang Sing, Sing memang kafir, bukan sesat. Kalau Sing kafir. Sing itu memadukan antara agama Islam dan Hindu. Kamu kan mengklaim orang Islam dari situ, kan keliru. Sing. Enggak tahu orang Sing kamu? Tahu enggak Sing? Ya mungkin. Tak tahu enggak Sing, saya tanya. Ya saya nggak pernah berhubung. Pernah ke daerah Hindustan enggak? Pernah nginjak tanah Hindustan enggak? Hindustan apa Bali? Aduh, kasihan. Hindustan itu daerah yang sekarang jadi negara India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dengan Mauritania. Tanah Hindustan namanya. Pernah enggak injak tanah Hindustan? Enggak pernah. Ya, biar saya kasih tahu ya. Di tanah Hindustan sana yang memang mengagungkan dan menyembah kubur ada namanya, yang beredar video-video mereka di YouTube, di internet itu ada, dan itu orang Hindustan. Coba kamu lihat, cek, pasti mereka yang nyembah-nyembah kubur, yang sujud-sujud di kubur itu semua pakai kurta, nggak ada pakai sarung dengan koko, nggak pakai kurta. Nah itu orang Sing. Makanya kalau mau nuduh, lihat dulu pelakunya siapa. Kasihan. Kalau yang kamu bilang ihtimal mengagungkan, loh itu sana tuduh orang Sing, bukan Aswaja. Enggak, tetap membangun kuburan itu nggak mungkin nggak ada pengagungan, pasti ada pengagungan. Nggak mungkin. Gimana? Maksudnya di mana sih nemu dalil itu membangun kuburan pasti ada pengagungan, di mana? Kan di sini kan musyrifan. Mana? Saya tanya mana? Ingat musyrifan itu apa sih dikatakan isyraf, musyrif, carok itu kan satu akar kata kan? Saya tanya maksudnya orang-orang Ditinggikan yang kamu artinya tuduh sekarang. Tahu Saya kuburan yang tanya, ditinggikan Bang, itu yang artinya saya dimuliakan. paham istifhamnya enggak? Paham enggak pertanyaannya? Yang saya tanyakan tahu enggak apa? Apa tadi pertanyaannya? Yang saya tanya, orang sekarang membangun kuburan pasti ada pengagungan, itu di mana? Pengagungan yang sampai mensyirikkan ya, itu di mana? Ya, begini, pengagungannya ada. Saya tanya referensi, saya enggak tanya Kita pengagungan. bukan referensi, itu adalah pasti kita ada penelitian, kita Bawa mengamatinya. data lah. Oke, Sekarang hasil ada penelitian. bisa nggak? Ada orang bangun kuburan, ngeluarin uang Hasil puluhan juta. penelitiannya, sebentar Pak. Hasil penelitiannya coba dibawa kemari. Kan bilang ini kan penelitian, ini kan bukti penelitian. Mau mana bawa hasil Saya amati Seharusnya juga, kan ada nggak usah hasil jauh-jauh, kata saya disertasinya. juga. Ini nih, guru kami meninggal, kenapa dibangun Nah, saya enggak Kan tanya dia guru mengagungkan kamu. guru Kita data by data. Mana referensinya? Andanya cek aja kalau yang bangun kuburan itu ada Mana? pengagungan. Saya tanya referensi, bukan masalah cek, bukti. Sudah nggak usah naib, kita itu bisa melihat. Oh, enggak masalah naif, bicara data by data, Bro. Ente mau Ya lihat, itu, kan? Anda Ayo. lihat. Masa ada yang lihat saya bangun lihat? kuburan, masa nggak tahu sih? Ya kalau begini ya, kalau kamu bilang yang kamu lihat, yang saya lihat di tanah Hindustan itu bukan orang Islam. Itu orang Kagak, Sing. bukan hanya di orang di kita juga banyak yang bangun kuburan. Enggak, saya enggak lihat, orang kita enggak ada kayak begitu. Ini orang bangun-bangun Nah, ini kamu kenapa bangun jangan kuburan mengklaim wali-wali begitu itu kan ya. sama Kamu itu jangan pengagungan. mengklaim apa yang kamu lihat itu tidak saya lihat dan apa yang saya lihat tidak kamu lihat. Jadi jangan sembarangan mengklaim. Kalau mau mengklaim sesuatu, kemudian klaim itu punya bobot, bawa data. Selesai. Ya, terserah Anda kalau mau nerima atau tidak ya. Jangan terserah Anda. Kalau begitu jangan sembarang bicara. Kalau bicara terserah. Nih, Bawa sekarang data dong. orang Tidak mau ada sekarang mengeluarkan begini, uang datanya puluhan dari mana? juta
Datanya ada nggak? bangun Minimal kuburan kalau tidak muliakan Eh, itu yang dikubur. Nggak minimal mungkin. minimal. Kamu kan tadi bilang ada kok penelitiannya. Bawa hasil penelitiannya ke sini. Saya cek situsnya. Bilang HTTP apa? Anda nih Saya kok kayak lihat langsung, hidup di Bang. negeri mana ya? Kok nggak Begini, bisa Bang, ya. menganalisis ya? Kalau bicara begitu, Orang kalau Anda kamu ngebangun bicara kuburan, begitu, dia saya bisa bangga-bangga. tunjukkan Terus bukti bilang banyak. saya nggak mengagungkan yang dikubur kok. Apa sih dari tadi kita bicara data by data, ndak usah saya, ndak. Saya bisa tunjukkan kepada kamu data-data tentang orang Sing itu menyembah kubur. Itu orang Sing dan kamu sudah memfitnah orang Muslim. Kalau Saya bicara bilang- data by data, Saya bilang sekarang kamu bilang tadi ini bukti membangun penelitian mana? kuburan adanya pengagungan. Mana? Iya, buktinya Karena mana? sekarang gini, ada nggak orang yang gak Nggak ada, mengagung karena kuburan sekarang itu? begini fakta. Sekarang gini, buktinya Anda tanya nih, mana? Datanya muslim mana itu data? secara umum dibangun kuburan nggak sih? Data ada nggak? Enggak guys, saya gini. Kaum Data muslimin ada nggak? secara Data, umum data. kalau mati, dengerin saya. Data ada nggak? Data. Dengerin saya gak mau ngomong sama Anda lagi. Data. Saya tanya data ada nggak? Nah, kalau nggak saya gak mau ngomong sama Anda lagi. Nggak, sama saya mau ngapain ngomong dengan tong kosong nggak penting begini, ngomong nggak punya data. Kalau cuman mau framing siapapun bisa. Sekarang gini, orang bangun Ya nggak ada kuburan, sekarang gini data. Kalau bilang sekarang gini, saya pun bisa bilang sekarang gini, sekarang gini, sekarang gini. Data ada nggak? Anda cek sekarang nih, Oke. orang-orang ayo. yang dibangun kuburan itu berapa juta keluar itu untuk bangun Saya kuburan? tanya data. Ke Anda gak Sekarang gini, Anda cek, kayak Anda buka cek, kayak Anda di cek, negeri Anda yang cek, mana tinggal di bukti mana juga nggak penelitiannya? tahu. Bukti Kuburan itu dibangun penelitiannya ada. megah di mana-mana. Coba lihat di mana-mana. Saya tanya bukti penelitiannya ada nggak? Habis puluhan Pengakuannya juta. ada nggak? Gini ya, kalau bukti penelitian yang kamu mau sampaikan, contoh, oh ada orang-orang membangun seperti ini, kemudian orang yang membangun itu diwawancarai, ditanya, kenapa kok membangun seperti ini? Oh kami memang mengagungkan orang ini, menganggap dia adalah orang yang kudus, orang yang suci, maksum. Nah itu data. Kemudian bisa ditampilkan, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau enggak seperti itu, kamu secara ilmiah semua bisa. Oh sekarang gini, menurut saya gini, yang saya lihat kalau enggak seperti itu, kamu secara ilmiah semua bisa. Oh sekarang gini. Saya pun bisa bilang, oh yang sampai seperti itu bukan orang Islam, karena saya lihat langsung dan saya bisa tunjukkan. Antum buka di YouTube banyak, rata-rata bisa saya buktikan orang itu pakai kurta, sorbannya tinggi, dan itu ciri khas orang Sing. Ayo saya ajak kamu ke Pakistan, lihat orang Sing langsung kalau mau di daerah Punjab. Yang membangun kuburan bukan hanya orang Pakistan. Yang saya tanya, orang dengan niat mengagungkan sampai mensucikan, sampai sembah-sembah, sujud-sujud di hadapan kubur, itu orang Sing. Klaim saya seperti itu. Apakah Dan itu cuma bisa Sing saya doang? buktikan. Memang cuma Sing kok. Belum tentu. Kalau Anda Gimana? Kalau ndak begini, orang Sing itu begini, kejawen. Anda bilang di kalau Indonesia mengagungkan kejawen. atau menyembah itu apakah hanya dengan sujud? Enggak juga. Meminta juga sama, walaupun nggak sampai sujud. Kapan bang? Hah? Ya mereka orang Sing. Di mana kamu ketemu Aswaja meminta kepada kuburan? Waalaikumsalam, Ada Bang orang-orang Agus. Coba yang meminta buktikan kepada mana? kuburan. Ada. Saya tanya, coba bawa datanya, bawakan Kalau saya begitu ajaran Anda Aswaja nggak tahu yang masalah. meminta kepada kuburan. Orang yang pergi itu Saya nggak ada yang tanya orang. cerita. Oh, Bawakan. ada itu yang Oh, meminta. Ada yang cerita itu. semua, Saya kan bilang semua saya orang juga bisa. pernah ziarah kubur Semua Wali. orang, Mamat, semua orang bisa. Kalau ada yang cerita itu semua manusia bisa. Sekarang saya minta, mana datanya ajaran Aswaja yang membolehkan meminta kepada kuburan? Ada nggak? Itu aja sih. Bahaya. Ajaran apa? Ajaran Aswaja? Meminta yang enggak ada. Coba. No, Artinya ada Nggak penyimpangan ada. dari ajaran Kok Aswaja sendiri. dituduhkan kepada Aswaja? Kita bilang Maksudnya ini begini. kebiasaan itu ada orang yang meminta gara-gara dibangun kuburan. Tapi artinya ada penyimpangan Di itu. mana seperti Kalau itu? bicara ajarannya saya Nggak tidak ada. menuduh ajaran. personal ya. Nggak ada. Saya nggak menuduh ajaran saja misalkan orang NU nyuruh meminta ke kuburan, kagak. Memang semua orang itu kan orang bodoh yang masuk ke situ tapi gara-gara dibangun kuburan. Mana? Dan nggak ada. Kalau kamu bilang ada, saya pun berani bilang nggak ada. Oh nggak ada datanya. Sama-sama nggak. Sama-sama Abang. punya. Kalau saya punya data kok.
Ya kalau bilang kagak ada berarti Anda nggak Kalau Anda bernarasi itu harus ada data. Iya, memang tidak ada kok. Maaf ya. Abang. Kalau Anda bernarasi itu harus ada data, fakta. Ya Gus. Gitu. Ya Gus, bentar ya. Anda kan ngomong hal seperti itu, kita balikkan ke logika antum yang sampean ucapkan itu, gimana itu reaksi antum ini? Coba jawab. Neng, suaranya kurang kuat, Neng. Iya kak. Oh, gini. Pernyataan yang disampaikan Mamat Rohmat ini Surya itu bukan ya. Neng. Dari tadi nih yang disampaikan Nang Mamat ya, Nang. Rohmat Kira ini, ya coba Anda logikakan balik ke antum sendiri dan jangan nyerang ke aswaja dulu. Gimana pendapat antum? Yang disalahkan orangnya apa alirannya? Itu pertanyaan saya. ada orang kita mengenal orangnya, kita kan nggak menghukumi semua. Ada yang jatuh kepada minta-minta kepada kuburan, tapi sebabnya teh gara-gara dibangun kuburan. Kalau kagak ada dibangun kuburan enggak. Sekarang ini saya tidak pernah lihat ya kalau kuburan tidak dibangun tuh ada di keramatan, nggak pernah ya. Kenapa dikeramatkan? Kenapa dibangun? Karena dikeramatkan. Keramat itu artinya apa sih? Iya, Pak. Niatan. Iya, Bang. Saya tidak pernah lihat ya. Ada kuburan tuh yang biasa-biasa aja gitu, tiba-tiba di Bang, aku tanya, yang kau salahkan itu orangnya apa alirannya? Itu loh, Bang. Saya tidak tahu. Kalau Anda tuduh-tuduh Yang Wahabi kalau itu nggak ada yang tahu bangun ngapain kuburan ya, itu saya Bang? nggak tahu ada orang-orang Wahabi bangun kuburan. Adanya orang asal aja. Makanya. Aku mau tanya. Adanya orang asal aja yang bangun kuburan itu saya nggak pernah lihat orang Wahabi bangun kuburan. Begini, Iya, Bang Bang. Yang Mamat, kau saya dulu salahkan Bang Anang. yang kau salahkan itu orangnya apa alirannya? Kau tadi emang Ya dari pemahaman tadi karena nganggap mereka tidak nganggap haram bangun kuburan. ya memang yang kita punya Saya nganggap haram. Nah, berarti saya tidak akan bangun kuburan. Bedanya di sana. Ada ajaran juga dong. Jadi siapa yang Ada yang menganggap bahwa memalingkan makna, oh itu makruh artinya makruh biasa. Karena kalau makruh aja kenapa dibangun sih? Kan makruh bangunnya ditinggalin. Ini kalau asal makruh apa sih? begini. Bapak idul tabuhi lam adabi. Satu-satu ini Bang Santri Barkah. Apa namanya? Yang Bang Santri Barkah. sebentar Bang, kalau bilang begitu, itu kan pendapat kamu sendiri. Ya sudah, saya bawa pendapat Imam ini. Di dalam kitab Al-Mudawwanah itu dalam pembahasan fitajsisil kubur, qala malikun akrohu tajsisul kubur wal bina 'alaiha wa hadhihi al-hijarah allati yubna 'alaiha, itu pun beliau mengatakan akroh, ndak uharrimu atau tajsisul kubur haram. Karena itu akroh di zaman ulama terdahulu nyebutnya artinya haram. Dari mana? Oke, datangkan dalilnya. Akroh ulama Ini itu haram. adalah pembahasan orang-orang memahami bahwa akroh Saya zaman tanya, tidak usah begitu. Saya bawa data. Itu. Sekarang kamu tolong bawakan data, begitu. Kita datanya. Oh, kamu tadi klaim kamu. Perkataan ulama dulu tentang makruh atau akroh itu adalah haram. Bawakan datanya. parah emang. Gak bisa nganalogi loh. Aslinya mau nyalahin aliran tapi nggak mau, cuma tetap disalahin kita kan goblok itu pernyataannya. Ya, jadi kita sudah bahas tadi. Saya Kalau tambah ya. kita Saya tambah ya, biar kamu Bang, yang minta bawa itu lebih semangat bawa Bang. data. Jangan salahkan Di dalam kami lah. Heran saya. saya sabar, saya kunci pagar dulu baru saya baca data. Katanya mau Apa sih Yulianto kau itu nggak mau naik, banyak bacot lagi kau. mau bicara tapi tidak ada data. Tunggu. Sementara kamu cari dulu tentang klaim kamu itu. Klaim kamu kan kalau apa yang dikatakan ulama dulu makruh adalah haram. Nah, itu cari dulu datanya di mana. Nah, itu perkataan siapa, kemudian dinisbatkan kepada ulamanya, namanya siapa atau golongan madhab siapa. Saya baca ya, sebentar ya.
dalam kitab Masailul Imam Ahmad riwayati ibnihi atau riwayatu ibnihi Abil Fadl Soleh, beliau mengatakan hukmu tajsisul kubur wa tatyiniha, hukmu tajsisil kubur wa tatyiniha wa sa'altuhu an tatyini il kubur wa tajsisiha faqala amma tajsis famakruhun. Itu saya lagi cari ini adalah kitab Buyatul Murtasidin. Wa tatyinu ashal, dan tatyin apa namanya, bukan sampai tajsis sampai bata, tapi ini pakai tanah itu ashal, masih lebih ringan dari itu. Aduh, jadi di mana yang antum maksud itu dengan langsung haram? Coba bawakan kepada saya, tolong dong, bawakan dong datanya dong. Ini saya sudah bawa 2 perkataan, mau pertama Imam Malik, kedua perkataan apa namanya Imam Ahmad melalui jawab yang mana melalui pertanyaan anaknya kepada dia. Bawa dong datanya dong. Hanya sebatas makruh kan. Bahkan di hadis tujas kubur kan itu dalil yang dipakai. Itu Imam Tirmidzi termasuk ulama, imam yang menulis hadis ini, beliau menulis tentang bab kemakruhan. Lihat di dalam Sunan Tirmidzi apa dikatakan di bab. Makanya kalau baca hadis baca babnya, jangan cuman baca matan biar ndak bodoh-bodoh sekali. Babu maja'a fi karohiyati tajsisil kubur, bab tentang perkara yang warid, yang datang di dalam kemakruhan mentajsis kubur. Makruh, bukan haram. Kemudian dibawakan hadis itu. Haddatsana Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Amr al-Basri qala haddatsana Muhammad bin Rabi'ah ila an qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassul kubur ila akhir. Semua itu berawal tadi bahwa penggunaan kalau begini penggunaan ya kalimat Bang, makruh nggak usah artinya cerita haram. banyak, Ya, dalil, ya. data, by data. Ente mau diskusi secara ilmiah, ayo data by data. Saya bawa data, kamu bawa data, kita bandingkan data siapa yang lebih kuat. Itu data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan yang lain mau nyumbang pendapat. Jadi begini, sebelum saya luruskan begini. Jadi pembahasan tadi itu pembahasan secara spesifik adalah binaul kubri, membangun kuburan. Membangun kuburan itu ketika kita bongkar dari berbagai literatur yang dibawakan oleh Bapak Mamat Rohimat ketika menarasikan tentang pendapat Imam Syafi'i dan kemudian ashab asy-Syafi'i, dan kemudian berdasarkan hadis bahwa persoalan ini adalah konsepnya makruh. Kalau kita bicara tentang persoalan fikih Syafi'iyah, makruhannya itu ketika hak milik pribadi. Ketika nanti hak milik umum baik bersifat al-ardu al-mauqufah ataupun al-ardu al-musabbalah, maka hukumnya haram. Karena ada ilat tadi ke alal muslimin. Kemudian ditanggapi oleh Mamat Rohimat, Bang Mamat Rohimat tadi, bahwa makruh yang ditawarkan Imam Syafi'i itu adalah makruh yang ranahnya kepada hukum haram. Kemudian kita tinta mana redaksi yang menyatakan Imam Syafi'i atau ashab Syafi'i yang menyatakan bahwa makruh itu kepada hukum haram. Disebutkan redaksinya al aslu fin nahyi al haram illa dalla alaihi dalil yang menunjukkan kepada makruh. Ini redaksinya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Mamat Rohimat itu adalah fitnah dan sekaligus manipulasi atas nama Imam Syafi'i. Saya begini ya Hilman dan kemudian yang lain Ambata, saya tertarik juga sekalipun saya beda paham, saya tertarik juga. Ini proses hukum usul fikih, saya cari-cari tadi ya. Saya menarik begini, secara spesifik kita tidak keluar dari pembahasan persoalan tajsisul qabri atau bina'il qabri atau tatyinul qabri.
bahwa yang mendasari hukum makruh dari para pakar fikih diantaranya adalah naha an yujassos al qabru, kemudian yubna alaih, juga itu diantaranya ini, bahwa nahi itu, saya juga cari dalil, nahi itu hukum asal daripada nahi itu adalah haram. Yang jelas ketika kita kontekstualkan dengan hadis Nabi ini, ada bahasa naha, otomatis itu larangan, kecuali ada dalil. Yang saya cari ini dalil Yai Hilman dan kemudian yang lain dari Yai Abata, Yai Agus Garut, Islam, Yai Irsan dan Santri Barsang, kecuali ada dalil yang memalingkan kemakruhan, kecuali ada dalil yang memalingkan dari keharaman kepada makruh. Kemudian ada juga penerusan ketika ada larangan dan kemudian dilakukan, ini merupakan dalat alaihi al-karahah. Jadi ketika ada larangan dan kemudian dilakukan, maka ini cukup sebagai bentuk dalil atas nahi itu diranahkan kepada hukum makruh. Sementara saya cari-cari dalil itu dari tadi, mungkin ada penyumbangan dalil yang bisa memalingkan hukum makruh ini bukan kepada hukum haram secara asli. Gitu. Karena Bapak Rohimat tadi menyampaikan al-asul finahi al-haram illa dalla alaihi dalil kepada makruhan, kecuali ada dalil yang memalingkan hukum haram kepada makruh. Itu ya, yang lain mungkin ada dalil. Ini butuh juga untuk dalam kajian kita. Karena memang yang kita ketahui di antara Baik, saya ada ibarat saya baca ya. Saya dari Google saya baca. Bentar Rohimat. Saat mungkin Bentar, kalau Bang. ditanya Bentar, Bang. dalil, ya. ente nyai. Kalau ditanya dalil, kenapa kok dia dilarikan kepada makruh? Pada dasarnya memang sesuai di dalam usul fikih kan memang kaidahnya sudah seperti itu, al aslu fil amri wujub wal aslu fin nahi haram. Cuman keharaman atau kewajiban ini bakal turun atau bakal naik hukumnya itu kan sesuai dengan dalil yang ada, dan kita menganggap memang dalil itu tidak hanya hadis, setelahnya seperti athar, ijma dan kias itu dijadikan dalil juga. Nah di dalam Tirmidzi, setelah Imam Tirmidzi kan membawa bab tadi, babu majaa fi karahiyati tajsisil kubur wal kitab alaiha. Setelah beliau bawakan hadis tadi, beliau mengatakan begini, wa qad rakhasa ba'du ahli ilmi minhum al-Hasan al-Basri fi takyinil kubur. Nah ini beliau mengambil pendapatnya Hasan al-Basri, yang mana beliau kita tahu bersama masih tabi'in. Kemudian beliau di bawahnya mengatakan wa qala Syafi'i la ba'sa anna yutayyanul qabru. Ini kan mentatyin. Bina itu kan tidak selalu dengan tajsis. Ada juga yang dengan tatyin, memang dengan tanah. Nah, saya rasa beberapa dalil yang disampaikan beliau itu ya bisa dijadikan patokan. Baik. Ada satu masuk berarti dari Yai Hilman bahwa sebentar ya berarti ya. Berarti ada satu dalil yang memang sebagai indikasi atau korinah bahwa binaul qabri itu bukan dalam ranah yang secara spesifik kemudian dikatakan haram, tidak, akan tetapi ada korinah dalil lain yang berupa persoalan tatinul kubur dan kemudian redaksi-redaksi yang lain. Ini bagus, ini dalam konsep istidlal para ulama, dan kita semakin mendalam masuk dalam ranah proses hukum asal usul fikih. Jadi seperti itu. Silakan ya Bata. Iya, jadi begini ya, berangkat dari awal tadi kan kita sudah menagih beberapa pertanggungjawaban atas perkataan beliau, namun sampai saat ini tidak dihadirkan. Yang saya kecewa itu beliau mengatasnamakan ashab Syafi'i, itu yang paling saya kecewakan. Dan tadi saya sudah beberkan beberapa alasan sesuai dengan redaksi al-hukmu yaduru ma'ilatihi, kan gitu ya. Nah terus bahkan kalau di ashab Syafi'i itu ditulis di haisya anak ya, kubur solihina ya juyu binauha walau bikobatin liihya izyarati watabaruki. Itu ashab Syafi'i sudah memberi
awal-awal sudah menjadi penjelasan bahwa diperbolehkannya membangun kubur. Ya. Ada, tapi kan semua itu ada korinahnya, ada ilatnya dan sebagainya atas beberapa pertimbangan. Kayaknya diskusi ini mungkin kita perlu tukar topik yang lain ya, karena beliau tidak mempunyai beberapa apalagi itu redaksi ya. Ustaz Surya, maaf sedikit. Kalau di dalam kitab Bugia itu apalagi bagi kuburan-kuburan yang soleh itu diperbolehkan atau para ulia itu. Iya, sama ini. Itu. Sama nih. Kubur solihina ya Iya. Maka begini, saya tawarkan Sebab kepada Pak kesyirikannya Mamat. di situ. Gini Pak Mamat, ya gini. Ini Sebab kan kesyirikannya sudah di situ lama, karena membangun kuburan sebentar, orang. sebentar gini. Ini kan sudah 2 jam. Saya mau Nah, bacanya, kita- ada ibarat ya, saya bacain ya. Ini saya sengaja. Oh, alhamdulillah kalau ada ibarat. Monggo. Pak sampean terkeluar itu Pak. Terkeluar suaranya nggak ada itu. Ini Waduh. kalau seandainya diklaim dari Syafi'iyah itu di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir itu kan memang Imam Mawardi mengatakan, Al-Hawi Al-Kabir Imam Mawardi memang mengatakan qala Syafi'i ketika mas'alatun qala Syafi'i radhiyallahu anhu wala tubnal kubur wala tujassus, itu beliau mengatakan qala Al-Mawardi amma tajsisul kubur fa mamnu'un minhu fi milki wa, memang ada pembahasan memang mamnu, cuman kan ada pembahasan di situ yang membagi hukum antara tajsis dengan apa satu ini. Sebentar. Bulan. Beliau Google itu terkeluar dari Google-nya. Beliau tergoogle terlalu lama sehingga terpental. Aduh. Enggak ada lagi orangnya. Kasihan. Tidak ada lagi orangnya. Enggak lah, biarin aja itu. Coba Irfan Ismail naik yang di bawah itu naik saja nggak apa-apa.